Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya tentunya Kapten Hakim Kodas Putro. Pada video kita kali ini, saya bersama teman-teman saya yang saya ceritain tadi malam adalah teman-teman dari kantor karantina dan kesehatan pelabuhan. Ini guys, teman-teman saya ya kan. Boleh perkenalan dengan ibu siapa? Bakti Abdillah. Ayu. Jadi pada siang hari ini kita akan menemani beliau-beliau dari KKP untuk memeriksa kapal Highway. Kapal ini datang dari Singapura, maka itu sangat perlu sekali untuk diadakan pengecekan fisik, baik itu kru, baik itu sanitasi maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan kesehatan. Mau tahu kisahnya? Ikuti terus video saya guys. Jadi ada beberapa hal yang harus kita periksa di atas kapal. Yang pertama, karena ini COVID-19, maka yang kita periksa adalah orangnya dulu, ABK-nya, kru, dan sama kaptennya. Jadi kita cek suhunya, apakah dia suhunya normal atau lebih dari normal. Jadi kalau kita kan normal itu 36,4 sampai 37,2. Jadi target yang COVID adalah di atas 38. Jadi kalau suhu 38 kita harus curiga ke arah sana, apalagi dari daerah zona merah seperti Singapura. Kemudian baru kita lihat riwayat pengobatannya kru selama di kapal. Kita cek dari hospitalnya, kliniknya, kita cek medical recordnya, catatan medical record mereka, apakah ada riwayat ABK yang mengalami penyakit dengan gejala-gejala seperti COVID-19, batuk, sakit tenggorokan, sesak napas berat, biasanya gitu. Kalau kita temukan itu, maka kapal itu nggak boleh sandar sama sekali dan kru tidak boleh turun sama sekali. Kita karantina sama kurang lebih 14 hari di zona karantina Boy 5. Kemudian baru nanti kita cek juga teman-teman dari, makanya saya bawa teman-teman dari pengenal resiko lingkungan sama PKSE, surveillance epidemiologi. Jadi kita ngecek sampai ke dapur-dapur juga, apakah dia ada faktor risiko lain selain ABK-nya. Jadi alat angkutnya juga kita cek. Oke deh. Pertama, makanya kita pada saat meriksa si ABK, kita menggunakan APD seperti ini. Kita menggunakan masker N95, kemudian menggunakan handscoon, face shield, jadi mencegah jangan sampai ada droplet yang masuk. Yang khawatir apabila ditemukan seperti yang tadi. Jadi kalau ditemukan adanya ABK yang sakit, maka yang pertama kali kita lihat adalah apakah dia mengarah ke gejala COVID-19 atau tidak. Kalau dia mengarah ke COVID-19, maka kita isolasi langsung si ABK-nya. Kita cari ruangan tertentu dulu di kapal tersebut, kita isolasi dulu di situ. Lalu kita akan koordinasi nih sama lintas sektoral kita yang ada di darat, ke Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota, dan rumah sakit yang terkait. Apakah nih ABK-nya kita akan rujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19. Oke. Oh, kalau dokumen itu kita ada yang expertnya, yang ahlinya. Nih monggo sama Bu Sri Rahayu. Oke. Oke, gimana Bu Sri? Dengan kapal kita yang pertama apa dia? Kita yang pertama periksa MDA, Medical Declaration Health. Di MDA itu kan ada 9 pertanyaan yang wajib dijawab oleh kapten kapal. Yang intinya adalah tentang kesehatan kapalnya itu sendiri. Jadi kalau dari 9 pertanyaan itu dijawab no atau kaptennya menyatakan bahwa kapalnya itu sehat, jadi kita akan periksa dengan secara fisiknya di kapal, misalnya sanitasinya juga. Kemudian yang lain adalah voyage memo atau kapal itu, riwayat perjalanan kapal itu dari negara mana saja ya. Oke deh. Jadi kalau dokumen sudah lengkap, terus SSCC, oke, sanitasi dan P3K atau sertifikat obat-obatan. Oke, terima kasih. Fisiknya tadi yang dijelaskan Mbak Bagdi ya, di hospital rumah sakitnya, kemudian sanitasinya kita cek apakah ada faktor risiko atau tidak. Jadi kalau dokumen sudah lengkap, hasil pemeriksaan sudah selesai, berarti kapal tersebut sudah aman untuk pelabuhan ya Bu ya? Ya, insya Allah. Oke deh. Dari kesehatan lingkungan. Yang kita periksa ya tentu dari sisi kesehatan lingkungannya dari kapal. Jadi di situ nanti kita periksa diantaranya adalah para penjemah makanannya atau food handler. Itu kita lihat dari penyimpanan
processing pemasakan sampai penyajian apakah sesuai dengan SOP apa enggak. Apakah food handler itu menerapkan SOP bagaimana mengelola, memasak dan menyajikan dengan benar. Jadi kita periksa dari storage-nya, dari penyimpanannya sampai ke penyajiannya, sampai ke dapurnya, kayak gitu. Selain itu, kita juga periksa sanitasi lingkungannya. Apakah lingkungan kerja mereka bersih, apakah bebas juga dari faktor resiko binatang pembawa penyakit yang sering menjadi sumber masalah di kapal. Seperti salah satu contohnya yang paling berbahaya adalah tikus dan juga binatang pembawa penyakit yang lainnya seperti kecoa dan lalat. Kita pastikan semua itu harus terbebas, tidak ada kita temukan di kapal. Halo. Ya. Oke teman-teman, ini petugas KKP akan naik ke atas kapal highway untuk melakukan pemeriksaan. Number 10, 35.6. Next. Okay. Prepare. 35.9. Your name, your number 19. Okay. Next. Number 16. 16. 16. tadi? 35,9. 36.6. Teman-teman, saya masih menunggu hasil inspeksi dari pihak KKP. Apakah dia sudah selesai apa belum? Kalau dia sudah selesai, baru saya boleh naik ke atas kapal. A few moments later. Untuk inspeksi dari tim karantin sudah selesai dan dinyatakan motor vessel highway clear, bisa diproses untuk pemanduan ke dalamnya. Terima kasih, standby 12. Oke Roger, makasih agen informasinya. 12. Dah. Teman-teman, hasil sudah ada, dinyatakan aman, saya akan naik ke atas kapal. Makasih. Mas.